Seumur-umur gua mainin game Atlus kayak Shin Megami Tensei, Persona 1, 2, 3, 4. Kalau 5 gua nggak punya PC, jadi gua liatin orang main atau mainin game spin-off-nya aja yang baru aja rilis di mobile, yaitu Persona 5 X Phantom. By the way, video ini nggak disponsori ya. Gua belakangan ini baru tahu cuy, kalau game Persona ternyata punya anime. Dan gua baru aja nyelesain animenya yang seri Persona 4. Dan honest reaction gua absolute cinema. Kalau kalian tahu istilah Old But Gold, ya ini dia contohnya. Anime yang rilis tahun 2011 tapi kerennya bukan main coy. Dan buat kalian yang mungkin masih belum tahu sama seri Persona, gua bakalan jelasin sesingkat mungkin biar kalian ngerti. Intinya seri Persona ini nyeritain seorang anak sekolahan yang memiliki sebuah kekuatan yang agak spesial dari orang lain, dan kekuatannya itu disebut Persona. Persona merupakan sebuah perwujudan batin dari kepribadian seseorang. Persona ini tidak berbeda dengan Shadow. Shadow merupakan manifestasi negatif dari batin seseorang, sementara Persona adalah manifestasi yang sama namun telah dijinakan atau dilatih oleh penggunanya. Ketika orang tersebut mengambil resolusi dalam hatinya seperti yakinlah pada dirimu sendiri, terimalah masa lalumu, jangan berbohong pada dirimu sendiri, carilah jati dirimu, dan terakhir jangan takut untuk jadi diri sendiri. Hal ini akan membuat Persona mengalami metamorfosis dan membuatnya menjadi bentuk yang lebih kuat, yang dapat menjadikan Persona sebagai pelindung dan juga kekuatan penggunanya. Kekuatan Persona juga dapat menjadi kuat karena adanya ikatan sosial atau biasa disebut social links yang muncul pada Persona 3, 4, dan juga 5 yang dapat membuat Persona menjadi lebih kuat melalui sebuah hubungan seperti cinta dan juga persahabatan. Jadi hal ini tuh kayak ngasih tahu kalian kalau semua manusia tidak bisa sendirian, karena notabene manusia itu makhluk sosial yang mana jika manusia selalu bersama-sama mereka akan menjadi semakin kuat. Mungkin cukup segitu doang penjelasan gue tentang seri Persona. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa nonton animenya atau lebih bagus mainin gamenya. Oke, lanjut ke pembahasan utamanya. Persona 4 Animation atau dalam gamenya Persona 4 Golden yang nyeritain siswa pindahan bernama Yuna Rukami yang harus tinggal selama 1 tahun di kota Inaba bersama pamannya Ryotaro Dojima yang merupakan seorang detektif setempat dan juga keponakannya Nanako Dojima. Di setiap awal episode, kita akan disambut oleh penghuni Velvet Room, sebuah ruangan yang berdiri di antara kesadaran dan juga alam bawah sadar, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Di situ kalian akan disambut oleh pemandunya yang bernama Igor dan juga asistennya Margaret yang akan menjelaskan tentang kekuatan yang Yuna Rukami miliki. Yuna Rukami baru memiliki penglihatan tentang ruangan ini ketika ia baru aja masuk ke dalam kota Inaba. Anehnya di kota ini tuh selalu berkabut dan juga hujan, jadi suasana kotanya jadi agak cukup suram. Yuna Rukami juga di sini memiliki beberapa teman yang membuatnya jadi tidak sendirian. Kekuatan Narukami bangkit ketika ia dan teman-temannya secara tidak sengaja memasuki dunia TV dikarenakan penasaran dengan rumor yang mereka dengar. Dan ketika mereka masuk ke dalam dunia tersebut, mereka bertemu beruang aneh yang nantinya akan menjadi teman. Tapi tidak berselang lama, mereka tiba-tiba diserang oleh sesosok Shadow yang mendorong Narukami untuk menolong teman-temannya, membuat dia membangkitkan personanya yaitu Izanagi. Dan di sepanjang ceritanya, teman-temannya pun akan membangkitkan persona mereka sambil menyelidiki sebuah pembunuhan aneh yang terjadi di kota Inaba yang mungkin memiliki hubungan dengan rumor yang beredar di kota mereka. Dan dimulailah perjalanan Yuna Rukami bersama teman-temannya untuk menyelidiki sebuah kasus pembunuhan sambil mencari tahu kebenaran di balik kekuatan personanya, yang mana setiap orang hanya mampu memanggil satu persona. Berbeda dengan Narukami yang dapat memanggil lebih daripada orang pada umumnya. Apakah ini ada hubungannya dengan ruangan biru itu? Mungkin cukup sampai sini dari gua. Kalau kalian pengen lebih jelas, bisa langsung aja ditonton animenya. Karena gua aja ada niatan buat lanjut nontonin animenya sampai Persona 5. Dan kabarnya juga Persona 4 Golden ini bentar lagi juga bakalan dapat remake dari studio Atlus yang berjudul Persona 4 Revival, yang pastinya bakalan ada upgrade grafik besar-besaran tentu saja. Gua udah nggak sabar banget nunggunya, walaupun nggak ada duit buat maininnya. Oke, makasih yang udah nonton. Kalau kalian ada pertanyaan atau pendapat, boleh tulis di kolom komentar. Pertanyaannya sebisa mungkin bakalan gua jawab di video selanjutnya. Sebelumnya, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini biar gua tambah semangat ngontennya. By the way, buat kalian yang suka sama konten kayak gini dan pengen support gua atau rekomendasiin apa yang harus gua bahas selanjutnya, boleh donate di link di bawah ini ya. Makasih yang udah nonton and see ya!